Oke, selamat pagi. Selamat datang di acara podcast Infus, informasi seputar kesehatan RSUD Tugurejo, Provinsi Jawa Tengah. Bersama saya, Dr. Niata Nanta yang akan menemani sahabat podcast pada episode kali ini. Oke, baru saja nih kita merayakan Hari Gizi Nasional. Ya, maka pada episode kali ini kita akan membahas topik tentang gizi nih, yang sangat menarik. Maka itu kita akan mengundang pakar dari spesialis gizi klinik yang bertugas di RSUD Tugurejo tentunya. Oke, sudah bersama dengan kita Dr. Rizky Ikaryani, spesialis gizi klinik ya. Selamat pagi, Dokter. Halo, pagi dok. Iya, Dokter. Ya, mungkin gimana Dok dalam rangkaian Hari Gizi Nasional? Mungkin ini termasuk salah satu kegiatan ya Dok ya. Iya benar. Mungkin sebelumnya sudah melakukan promosi juga ya Dok ya. Iya. Jadi kemarin memang sepertinya di Rumah Sakit RSUD Tugurejo sudah banyak acara ya dok di rumah sakit ini, baik penyuluhan, saya pun juga sudah ada acara di radio dan lain-lainnya. Ya, kita ketemu di sini ya sekarang ya, siap dok. Melengkapi ya dok ya. Melengkapi acara baik dok. Hari Gizi Nasional. Oke, ya mungkin ini di tengah-tengah kesibukannya, terima kasih ya dok sudah mau menyempatkan berbagi dengan podcast di acara Infus. Ini tadi sudah disampaikan sudah melakukan penyuluhan di poliklinik begitu ya dok ya, di Poliklinik Rawat Jalan ya. Sekarang kita memberikan episode khusus untuk memberikan suatu informasi edukasi terhadap sahabat podcast ini. Oke, sekarang ini kita bahas tentang Hari Gizi nih dok. Mungkin apa sih dok yang di tema pada Hari Gizi Nasional tahun 2022 ini dok? Untuk temanya sendiri memang setiap tahun itu berbeda, tergantung juga apa yang mau kita angkat sebenarnya. Karena tema-tema itu kita angkat dari masalah gizi yang kita temukan di tahun-tahun itu. Untuk 2022 ini tema Hari Gizi Nasional yang kita angkat adalah aksi cegah stunting dan obesitas. Itu sih yang akan kita angkat sebagai tema Hari Gizi Nasional 2022. Oke, baik. Jadi tentang stunting dan obesitas nih dok ya. Nah ini dok, mungkin buat menambah pengetahuan kita, kenapa sih harus tanggal 25 Januari dok? Jadi memang untuk 25 Januari kan ditetapkan sebagai Hari Gizi Nasional ya, karena sedikit sejarah mengenai Hari Gizi Nasional. Dulu tahun 1951 di tanggal 25 Januari itu ada atau dibentuk suatu pendidikan yang mengeluarkan banyak ahli-ahli gizi, penyuluh gizi di masa itu. Nah, sehingga sampai sekarang pun setiap tahunnya kita peringati tanggal 25 itu sebagai Hari Gizi Nasional. Gitu sih, Dok. Ini yang ke-62 ya dok ya? 62. Oke, baik. Udah lama ya ternyata. Iya, jadi ternyata mungkin dari kita juga tidak tahu ya, ternyata ada Hari Gizi juga ya, walaupun ada penyakit-penyakit lain tentang Hari Gizi. Jadi dok, mungkin apa sih yang melatar belakangi kenapa stunting ya dok ya, dan obesitas ya? Kenapa sih yang melatar belakangi kenapa ini menjadikan tema mungkin? Oke, jadi memang dua hal ini adalah hal masalah gizi yang masih sangat tinggi terjadi di Indonesia khususnya. Gitu ya. Jadi memang stunting ini dari data pun masih prevalensinya cukup tinggi. Baik. Dan dua hal ini, baik stunting ataupun yang berlebihan, yang obesitas, itu nantinya akan berdampak tentunya terhadap sumber daya manusia Indonesia gitu kan dok, karena kita kan dalam masa pembangunan ya. Kalau sumber dayanya nggak bagus, nggak dikelola dengan baik karena adanya dua hal ini, stunting dan obesitas, pastinya takutnya kedepannya perkembangan dan pertumbuhan pembangunan Indonesia kan pastinya terhambat. Nah, itulah makanya mungkin kita ajukan dua hal masalah status gizi ini sebagai tema Hari Gizi tahun ini. Oke, mungkin kita akan bahas satu persatu nih dok ya, karena ada dua kondisi ya, tadi stunting dan juga obesitas ya dok ya. Mungkin dari kita juga ada yang belum tahu apa sih ini ya, stunting apa mungkin ya. Kalau obesitas mungkin sering dengar ya, tapi kalau stunting ini mungkin yang kurang ngerti gitu. Mungkin juga saya juga pernah tahu berapa Desember kemarin ada program ya dari pemerintah untuk menurunkan stunting ini ya. Mungkin kenapa sih dok ini menjadi suatu hal yang disorot begitu? Memang jumlahnya sebanyak apa sih dok di Indonesia gitu? Jadi memang stunting ini merupakan salah satu dari triple burden yang ada. Ya, triple burden itu salah satunya stunting, gizi buruk dan obesitas. Selain juga kekurangan mikronutrien ya dok. Nah,
Tingginya itu memang untuk tahun ke tahun turun, tetapi dari tahun 2018 itu sekitar 30% dok. Untuk tahun ini sekitar turun 27,67%. Namun sebenarnya standar dari WHO itu harusnya anak-anak dengan stunting yang ada di suatu negara itu tidak boleh lebih dari 20%. Ya, jadi dengan angka 27% yang masih ada di Indonesia ini sebenarnya walaupun turun tapi masih tetap tinggi. Masih jauh ya dok ya? Masih 27 jauh, ke 20 ya? Betul, jadi harusnya 1/5 dari anak di suatu negara itu terjadi stunting, nggak boleh lebih dari itu harusnya. Jadi itu masuk PR besar buat negara kita juga ya dok ya? Targetnya 20% ya? Maksimal. Ini baru mencapai 27 walaupun turun tapi ternyata belum jauh dari target ya? Oke. Mungkin dok, supaya kita bisa tahu nih dok, misalnya kita bisa membantu pemerintah dalam menyukseskan penurunan stunting ini, mungkin gimana sih dok cara mendeteksinya gitu? Oke dok, mungkin bedanya dengan gizi buruk tadi dok mungkin. Tadi kan diberikan triple burden ya, gizi buruk, stunting sama obesitas. Nah mungkin bedanya apa sih antara stunting sama obesitas dengan gizi buruk ya? Jadi sebenarnya stunting dan obesitas itu seperti anak kembar gitu ya, dua serupa tapi tak sama gitu. Ya. Jadi untuk stunting sendiri itu dari kita lihat dari prosesnya dulu ya. Kalau gizi buruk itu prosesnya itu sangat cepat, akut gitu ya. Dan biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal seperti bencana, terus juga seperti mungkin kesulitan ekonomi. Jadi dia kurang gizinya itu secara cepat ya, mendadak ya. Dan kalau dari klinis juga kita bisa lihat dari berat badannya itu turun. Mungkin kalau kata orang hanya tinggal tulang dan kulit gitu ya dok ya. Terus juga ada beberapa yang rambut jagung, terus juga ada kelainan-kelainan seperti edem dan sebagainya. Tapi kalau stunting ini prosesnya adalah proses kurang gizi jangka panjang. Beda waktu ya dok ya? Waktunya lebih panjang, kronis, dan menyebabkan sebenarnya kalau dari kita lihat perawakannya, penampakannya itu normal. Tetapi setelah kita bandingkan dengan anak seusianya yang dengan pertumbuhan dan perkembangan yang normal, itu jauh sekali di bawahnya. Jadi seperti itu. Jadi kelihatannya anak itu normal, bagus, berat badannya, tinggi badannya, tetapi kalau kita plotkan sesuai umurnya itu jauh di bawah rata-rata. Baik, jadi tadi sudah menceritakan sedikit ya tentang gambaran dari stunting ini. Mungkin tanda lain apa sih dok gejalanya gitu dok? Kalau gejalanya pasti yang pertama berat badannya ya itu kita cek dan dibandingkan dengan anak seusianya itu sangat rendah. Nah, yang kedua jadi berat badannya itu rendah. Yang kedua tinggi badannya dok. Tinggi badan ya. Tinggi badannya itu kalau kita gampangannya kecil gitu ya dok ya. Jauh lebih rendah dibandingkan anak seusianya gitu. Terus yang ketiga face-nya itu terlihat lebih muda, lebih kecil, lebih wajahnya begitu wajahnya itu tidak sesuai dengan anak seusianya. Misalnya usia wajahnya anak umur 3 tahun nih, tapi ternyata setelah kita cek, kita lihat ini anak sudah 5 tahun loh, udah mau TK bisa gitu ya dok ya? Kayak nggak kelihatan sebenarnya, tapi gitu. Kalau kita cek sesuai dengan umurnya itu jauh di bawah rata-rata. Berikutnya ya pastinya tulangnya terhambat ya dok ya, perkembangan tulang. Terus juga kalau kita cek untuk kedepannya sih biasanya EQ, motorik, sensoriknya juga pasti akan berbeda dengan anak yang tumbuh normal. Mungkin dari penyebabnya, apa sih dok penyebabnya dari stunting ini dok? Kalau penyebabnya itu berbagai macam sebenarnya. Yang pertama biasanya dia karena tadi kan kronis ya kan prosesnya. Kronis ya. Iya, pastinya kurang gizi kronis itu yang pertama. Kurang gizi kronis berbagai macam, baik itu sosial ekonomi penyebabnya, ataupun misalnya akses untuk mencapai makanan itu sulit ya, misalnya mungkin dari lingkungan dan sebagainya. Terus juga karena kelainan dari dia intrauterinnya. Jadi sebelum dia lahir di dalam janin memang ada kelainan, itu juga bisa sejak dari sebelum lahir berarti ya dok ya, sangat mempengaruhi ya. Dan yang terakhir penyakit penyakit juga ya. Ya itu yang paling sering sih untuk penyebab stunting. Kalau ini dok, kadang berpikir juga
ya anak saya pendek nggak apa-apa, bapak ibunya pendek itu gimana? Iya, itu denial ya. Itu denial ya. Harusnya kita mencari penyebab yang jelas begitu ya. Betul. Bukan Kecuali hanya membandingkan dengan orang tuanya begitu. Kecuali memang ada yang seperti itu, contohnya Bapak Almarhum B.J. Habibie gitu ya, beliau pendek, tapi karena memang genetik dari orang tuanya yang pendek. Ada hanya beberapa persen, tapi kebanyakan sih memang stunting itu karena pola makannya yang tidak baik, bukan karena genetik. Kadang denialnya kan genetik gitu ya. Tadi menarik juga tentang bisa karena penyakit ya dok ya. Itu makanya kita perlu imunisasi juga itu salah satunya dok ya. Imunisasi penting. Jadi salah satunya juga dengan imunisasi kita juga sudah membantu untuk ini ya, mencegah dari stunting ini ya. Oke. Mungkin dok kita membahas tentang tadi udah tahu penyebabnya. Sekarang mungkin lebih rinci tentang pencegahannya nih dok. Mungkin gimana sih? Karena ada pepatah nih, lebih baik mencegah nih daripada mengobati mungkin. Lebih mahal ya dok. Iya betul. Apalagi ada yang nggak ditanggung nanti BPJS ya. Gitu, nah, itu ya. Enggak. Kalau ini kalau di Tugu Rejo semua bisa dipakai. Ya, gitu. Ya. Oke. Untuk pencegahan stunting dulu ya dok ini. Kalau kita ngomongin stunting tadi itu kan kelainan yang bisa terjadi karena penyebab dari dia janin atau intrauterin. Ya kita kalau mau mencegah berarti kita harus intervensinya sebelum dia lahir atau pada saat dia di dalam intrauterin atau dalam janin. Kalau kita biasanya mengenal atau pernah mendengar nih 1000 hari pertama kehidupan, ya dok ya, dari dia janin sampai dia golden periodnya itu 2 tahun. Nah ini masa-masa kritis yang kita harus tangani, jangan sampai ada masalah gizi di dalamnya. Jadi kalau kita berpikiran prinsipnya itu seperti itu. Terus bagaimana caranya? Yang pertama pastinya pada saat si ibu itu mau kalau biasanya kan kalau pasangan muda ingin merencanakan kehamilan gitu ya status gizinya diperbaiki dulu ya, dari si ibunya. Itu yang pertama. Kalau yang misalnya ibunya langsung tahu dia hamil, ya setelah dia tahu dia hamil, ya jaga kondisi si ibu itu, jaga kondisi bayi yang ada di dalamnya, penuhi kecukupan gizinya dengan baik itu makronutrien ataupun mikronutriennya. Terus setelah dia lahir, ya pastikan dia mendapatkan murah nih ASI eksklusif ya dok, yang kadang-kadang ibu-ibu itu pengen pakai formula aja lebih gampang gitu ya. Terus, nah ASI eksklusif biasanya kita tetap sarankan untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. 6 bulan ya. Karena ini mencegah infeksi dan lain-lain, karena kandungan ASI itu kan sangat bagus sekali ya dok. Setelah dia mendapatkan MPASI, tentunya kita berikan makanan yang sesuai, makanan gizi seimbang sesuai usianya. Ya, sesuai jenisnya, jumlahnya, ya. Jangan sampai dia jatuh kepada masalah-masalah gizi, berat badan nggak naik, ya itu mulai harus aware. Itu sih yang harus kita tangani dan cepet ditangani kalau memang ada kelainan gizi gitu. Jadi jangan denial kayak tadi ya dok, kan kecil. Jadi, karena ibunya kecil gitu ya. Itu harus mencari penyebabnya begitu. Betul. Ya, kita supaya tahu bisa mencegah harus tahu penyebabnya dulu gitu. Tapi dok mungkin tentang tadi satu dari pencegahan mungkin ya. Jadi termasuk makanan pendamping gitu ya dok ya, setelah 6 bulan itu. Mungkin gimana sih buat tips buat ini kan pola asuh ya terkait sama tips buat ini ibu-ibu di rumah. Apa sih yang boleh, apa boleh telur kuningnya saja, apa putihnya juga boleh? Karena ada juga yang bilang wah kuningnya jangan, putihnya saja begitu. Apakah susunya itu boleh yang susu bagaimana, atau boleh makan protein tadi yang proteinnya bagaimana begitu? Oke, jadi kalau untuk tips untuk kita bisa kita laksanakan secara realnya gitu ya dok ya. Yang pertama biasanya kita cek dulu kebutuhan si anak itu berapa, sesuaikan dengan usianya. Yang kedua, jangan lupa anak itu nggak hanya butuh karbohidrat aja, justru kebalikan. Kalau orang dewasa sumber energi utamanya adalah karbohidrat, tapi kalau anak-anak itu dari lemak yang pertama. Yang kedua justru lemak ya boleh ya. Iya, lemaknya tentunya kita pilihkan lemak yang tak jenuh ya dok, jangan lemak terus dikasih yang lemak jenuh. Contohnya gimana itu? Ya, nah
lemak tak jenuh kita bisa berikan, karena apalagi lambung anak itu kan kecil ya Dok ya. Kita perlu makanan yang porsinya itu kecil sedikit tapi kandungan kalorinya besar. Salah satunya dengan lemak itu. Nah, lemak tak jenuh itu kita bisa dapatkan dari misalnya minyak mentega ya. margarin, canola oil ataupun olive oil, kita campurkan ke dalam makanannya. Nah, itu jangan lupa. Yang kedua, kita bisa berikan minyak-minyak, contohnya seperti sumber dari ikan, minyak ikan ataupun alpukat ya, itu kan juga omega 3-nya juga ada. Nah, hal-hal itu yang kadang-kadang terlupa. Jadi kadang ibu-ibu sekarang itu yang penting makan karbohidratnya, nasinya dihabisin gitu ya. Dihabisin tapi nggak ada lemaknya. Yang kedua protein itu. Protein juga ya salah satunya ya, selain lemak ya. Karena kita tahu ya, protein itu kan zat pembangun. Dia juga regenerasi sel yang mati, pertumbuhan sel tubuh kita juga butuh protein. Jadi jangan lupa, jangan hanya nasinya, tapi proteinnya justru kita yang harus terus untuk si anak itu makan sampai optimal. Biasanya sih kalau total jumlah protein 15% dari total kalori yang si anak itu makan. Jadi jangan lupa protein dan lemak. Oke, itu yang mungkin sering kita lupa ya, tidak hanya karbohidrat tapi juga protein sama lemak supaya pertumbuhan ya, pertumbuhannya bisa sesuai dengan kategori yang baik gitu. Oke, mungkin ini sudah sangat menggambarkan tentang stunting ya. Dan sekarang kita lebih ke yang masalah kedua nih Dok, obesitas. Mungkin sering kedengar ya tentang obesitas ya. Tapi ini cukup unik juga obesitas pada anak-anak gitu. Karena orang Indonesia tuh malah senang Dok kalau anaknya itu tuh gemuk gitu ya, sehat ini. Tapi ternyata ini malah menjadi suatu masalah ya. Mungkin gimana nih Dok? Mungkin bisa ceritakan dampaknya dulu nih Dok. Dampaknya mungkin kenapa sih ini kok? Oke. Mungkin kita ngomongin obesitas itu apa gitu ya. Jadi obesitas itu memang suatu kondisi di mana ada penumpukan lemak karena adanya ketidakseimbangan dari konsumsi energi yang dimakan dengan energi expenditure atau energi yang dikeluarkan gitu ya, sehingga lemak-lemaknya itu tertimbun gitu di dalam tubuh. Nah, kalau dampaknya pastinya mungkin nggak bisa kelihatan ya dari misalnya masih bayi atau masih balita, kayaknya lucu gitu ya, ipel-ipel gemoy gitu ya, menjadi masalah ya. Iya, masalahnya itu nanti 5-10 tahun kemudian. Masalah jangka panjang gitu. Terutamanya ya. Tapi dampak jangka pendeknya tentu saja tetap ada. Kalau anak itu obes ya, sampai mungkin untuk aktivitas aja susah gitu ya, mager kan jadinya ya Dok ya. Itu kan juga nggak bagus juga untuk kesehatannya, nggak bisa melakukan aktivitas fisik dengan baik seperti anak normal kan. Nah, bisa juga biasanya dampaknya untuk jangka pendek, yang pertama secara fisik ya Dok ya, banyak menimbulkan sesak nafas, anemia, karena semua organ-organnya kan tertimbun oleh lemak ya Dok ya. Paru-parunya juga perkembangannya mungkin jadi nggak bagus ya, sering terjadi asma dan lain sebagainya. Yang kedua, biasanya kalau dampak psikis ya, kalau sudah mulai sekolah nih sering dibully temennya, itu juga hal yang mungkin kadang kita nggak terlalu dilihat ya, tetapi banyak sekali loh Dok anak-anak yang dibully akibat betul ya. Untuk jangka panjang, nah ini menarik, penelitian menunjukkan 3-4 kali lipat anak dengan obesitas di masa balita dan anak-anak itu akan menjadi remaja dan dewasa yang obesitas juga. Jadi 3-4 kali lipat itu akan menjadi remaja dan dewasa yang obesitas. Padahal banyak perkataan gini kalau di masyarakat, nggak apa-apa, hasilnya agak gemuk, nanti gedenya terus gitu ya Dok ya. Ternyata enggak ya. Dan hasil penelitian ini ya. Sampai 4 kali lipat Dok. Jadi hati-hati. Jadi harus diwaspadai juga itu ya. Dan nih Dok, mungkin kalau stunting kita bisa membandingkan lebih kurus ya, atau lebih pendek gitu. Nah, kalau obesitas gimana nih supaya kita bisa menentukan ini yang benar-benar sudah menjadi masalah atau belum? Itu pakai apa sih Dok untuk itu Dok? Kalau obesitas terutama pada anak ya Dok ya, kita mengenal memang harus dihitung sih Dok. Harus dihitung ya. Maksudnya kalau secara pandang mungkin kalau yang memang sudah obes banget kita bisa lihat, tapi kalau yang mungkin gemoy gitu ya, kita kan nggak bisa tentukan apakah ini overweight, apakah sudah obes gitu ya. Nah,
Untuk anak-anak kita biasanya gunakan chart dari Z-score. Kalau kurang dari 2 tahun itu biasanya kita pakai IMT dari WHO. Kalau lebih dari 2 tahun ya sampai 18 tahun itu kita biasanya gunakan pakai chart CBC. Nah, untuk diagnosanya sendiri kalau yang tadi di bawah 2 tahun itu pakai Z-score, di mana dia plus 2, kalau kita hitung di atas plus 2 sampai plus 3 itu anak mulai overweight. Dan ini harus aware nih dok, apalagi sudah di atas plus 3 Z-score-nya, berarti sudah obes kan. Nah, ini segera harus perlu penanganan. Oke, baik ya. Jadi mungkin bagi ibu-ibu atau yang di rumah yang mulai merasakan anaknya kok rasa lebih berisi atau lebih kurus, nah ini bisa mampir berdiskusi dengan Dr. Rizky ya, spesialis gizi klinik di RSUD Tugurejo begitu ya dok ya. Mungkin bisa, apakah kadang kita nggak tahu, jangan-jangan ini menjadi suatu hal yang masalah gitu ya dok ya. Benar. Karena tadi lebih baik mendeteksi secara dini untuk bisa pencegahan begitu dok. Ya tadi dok, tentang tadi ada ketidakseimbangan ya dok ya. Tadi ini ada kaitannya sama aktivitas fisik ya dok ya. Mungkin nah ini dok, mungkin tadi kan sedikit tips nih dok. Ini kan kalau kita ngomongin obesitas kan bisa pada anak-anak dan juga untuk yang lebih tua lagi. Kalau tadi stunting kan 1000 hari pertama ya. Betul. Gitu ya. Mungkin nah nih sekarang nih pandemi dok. Banyak WFH. Banyak banget tuh ya. Banyak juga nih yang berat badannya bertambah nih. Nah, ini mungkin sedikit tips gimana kita bisa mencegah ini dok dari kejadian obesitas ini dok. Dari pola makan sama aktivitas fisik ya. Oke. Sebenarnya prinsipnya dulu itu sebenarnya 3 untuk anak-anak ya dok. Ya, untuk anak-anak dulu ya. Itu prinsipnya 3. Yang pertama pengaturan makan tentunya ya dengan diet. Yang kedua pengaturan aktivitas fisiknya ya, aktivitas fisik, olahraga itu harus dilihat ya. Kalau pas pandemi seperti ini mager, nggak ngapa-ngapain, mainnya gadget ya gimana nggak gemuk gitu ya dok, gimana nggak obes. Kita pun dewasa juga sama gitu ya. Saya juga iya dok. Ternyata tambah juga nih waktu pandemi ya. Iya, karena kan terbatas ya, mau keluar juga terbatas. Nah, yang ketiga kalau untuk anak-anak ya ini yang nggak kalah penting juga. Jadi kita harus berikan perubahan perilaku dari keluarga dan orang tua sebagai role model. Kadang-kadang 1-2 udah, ketiganya enggak ya, orang tuanya pengen anaknya diet tapi dianya makannya sembarangan. Ya itu yang susah. Lingkungan ya. Ya itu sih prinsipnya. Kalau caranya sendiri secara apa yang bisa kita lakukan, yang pertama pastinya pengaturan makan. Untuk pengaturan makan mungkin kalau setiap anak berbeda ya masing-masing, karena kita harus hitung beratnya dulu, lalu kita harus ukur berapa kebutuhannya. Nah ini memang sebaiknya sih konsultasi. Lebih lanjut. Tapi kalau secara umum pastinya akan kita kurangi kalorinya. Iya, sesuaikan dengan berat badan ideal. Nah intinya itu. Yang kedua aktivitas fisik nih dok. Ya seperti tadi dokter Nyata sudah katakan, memang aktivitas fisik ini berpengaruh sekali. Untuk rekomendasinya itu dari guideline memberikan rekomendasi berikan aktivitas fisik sedang dengan intensitas yang sedang, terus 40-45 menit per kalinya, per sesinya, dan frekuensinya itu 3 kali dalam seminggu. Jadi bisa diselang-seling dok. Jadi untuk aktivitas fisiknya seperti apa, itu anjurannya seperti lari, jogging, bulu tangkis, renang, terus main lempar tangkap bola. Nah, itu yang dianjurkan untuk tambahan ekstra aktivitas fisik. Itu seperti itu. Minimal 3 kali dan 45 menit ya. Betul. Nah, itu bisa meluangkan dan termasuk mencegah dari masalah ini ya dok ya. Oke. Itu. Ini juga pada anak-anak dan orang dewasa ya dok ya tadi ya, aktivitas fisik ini ya dok ya. Oke ya. Jadi dari pola makan yang pertama, dan kedua juga tentang aktivitas fisik ya untuk mencegah dari masalah yang kedua. Ya nih dok, ternyata berlebihan nggak baik, kekurangan juga nggak baik. Nah mungkin jadi semakin penasaran nih para sahabat podcast ini. Jadi tips untuk anak-anak nih, pola makan untuk anak-anak itu seperti apa sih supaya kita ini nggak berlebih dan juga tidak kekurangan gitu. Jadi memang kalau untuk anak-anak tentunya kita nggak boleh yang langsung diet ketat ya, karena dia masih masa pertumbuhan. Jadi memang kita biasanya akan kurangi dulu intake kalorinya dulu dok, tanpa mengesampingkan kebutuhan proteinnya dia juga. Jadi protein tetap harus kita berikan karena itu adalah zat pembangun ya dok, biar tidak
pertumbuhan dan perkembangannya biar nggak terhambat. Yang kedua tentunya selain pengurangan kalori itu tadi ya, kita biasanya punya tips, ada namanya traffic light diet gitu. Jadi kita anjurkan ada beberapa makanan yang kita bagi-bagi menjadi klasifikasi green food, itu makanan dengan kalori yang rendah dan lemak yang rendah. Kita bisa anjurkan si anak itu untuk mengkonsumsi setiap harinya sayuran, buah, ya, itu contoh makanan green food. Yang kedua makanan yellow food, dia itu kita kategorikan yellow food karena kalorinya rendah tapi lemaknya juga nggak terlalu tinggi, ya. Kita biasanya anjurkan makanan itu untuk ada pembatasan, ya, jadi kayak makan mie, terus makan apa ya, mungkin kentang, ya, kentang goreng dan sebagainya, itu harus dibatasi. Yang ketiga kita bagi klasifikasi menjadi makanan yang red food, benar-benar harus nggak boleh nih, contohnya lemak dari coklat, contohnya ya, misalnya makanan-makanan yang tinggi lemak, goreng-gorengan, nah itu kita anjurkan hanya makan 1-2 kali dalam seminggu. Jadi kita biasanya kerjasama sama orang tua sih, karena kan anak-anak nggak mungkin menyiapkan makanan sendiri ya. Jadi memang dari orang tua kita anjurkan, Bu, ini yang green food, ini yellow food, ini red food, seperti ini, tolong nanti diatur. Kita biasanya akan buatkan pola makan atau dietnya kalau kita ketemu di poli seperti itu. Oke. Kalau fast food apa itu? Fast food ya masuk ke red food ya. Red food ya, oke. Ya. Jadi termasuk yang merah lemak, ya, tinggi lemak itu ya. Oke. Kalau yang tadi tentang pembagian merah, yang kuning dan hijau ini untuk kasus yang seluruh pasien masalah stunting dan obesitas atau hanya masalah tertentu ini? Untuk yang obesitas itu. Untuk yang obesitas saja. Iya benar. Okay. Kalau stunting kan beda lagi ya. Beda lagi ya. Makin berat badannya justru. Sesuai menaikin berat badannya ya. Okay. Mungkin kalau tips secara umum ini, Dok. Mungkin tips secara umum supaya untuk mencegah supaya tidak menjadi stunting maupun obesitas gitu, yang gitu. Mungkin ini take home message-nya yang kita bisa ambil itu, yang pertama pastinya berikan anak dalam 1000 hari pertamanya ya, dari itu janin sampai dia golden age-nya 2 tahun itu asupan nutrisi yang cukup. Ya kalau masih janin ya ibunya lah yang harus aware dengan status nutrisinya dia. Yang kedua, berikan ASI eksklusif karena itu sangat mempengaruhi imunitas. Ya, imunitas nanti hubungannya dengan penyakit dan penyakit hubungannya dengan status gizi juga. Ya, berikan ASI eksklusif pada anak 0-6 bulan. Lalu yang ketiga, berikan makanan diet seimbang sesuai dengan kebutuhan baik usia, berat badan ya si anak itu. Kalau memang ada kesulitan, ya segera ke dokter gitu ya, atau ke pusat layanan setempat, kesehatan setempat. Lalu yang berikutnya, kalau memang anak itu punya masalah berat badan, tinggi badan, jangan denial deh. Nah, ya. Itu yang ini nih, yang jadi garis bawah ini. Langsung aware aja, nggak usah takut anaknya dicap gizi buruk dan sebagainya. Karena kita kan yang penting si anak ini bisa baik gitu ya. Dan obes juga sama, jangan denial juga, nanti gedenya kurus kok gitu ya. Iya, itu juga harus aware kapan si anak ini harus mulai ke dokter, mulai kita konsulkan untuk pengaturan makan gitu ya. Yang terakhir, aktivitas fisik, jangan lupa aktivitas fisik ya, terutama untuk anak-anak yang obes nih ya. Seimbangkan aktivitas fisiknya dengan asupan yang dia makan. Dan yang terakhir sih ya dukungan keluarga itu penting. Jadi memang baik itu stunting dan obesitas kan berpengaruh dari lingkungannya, Dok ya. Jadi lingkungan yang baik dengan keluarga, pola makan keluarga yang baik itu sangat menunjang si anak ini status gizinya akan jadi baik juga. Itu sih. Wah, luar biasa sekali nih take home message buat para ibu-ibu yang di rumah untuk mengatur pola asuh dari anak-anak ini supaya tidak berlebih dan juga tidak kekurangan begitu ya. Ya mungkin tadi sedikit take home message masuk dari penutup ya, Dok ya, dari Dr. Rizky ya, untuk kita simpulkan bahwa ternyata masalah gizi ini masih menjadi masalah di Indonesia begitu ya, yang belum teratasi, baik dua masalah besar, stunting dan obesitas. Dengan pada sesi ini semoga tadi bermanfaat dan membuat kita ini menjadi sadar
bahwa ternyata masalah ini sebenarnya bisa diketahui, bisa dicegah. Maka itu kita sebagai supaya kita semakin sehat, kita harus bisa mencegah dari dua masalah besar ini. Tadi dengan pertama dalam hal 1000 hari pertama kehidupan, begitu ya, dari masa sebelum hamil sampai 2 tahun pertama, begitu ya. Ya, supaya bisa mencegah dari stunting maupun juga masalah dari obesitas ya, Dok. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi, Dok, sebelum ditutup, Dok? Sudah sepertinya. Iya ya, sangat luar biasa sekali. Semoga pada kesempatan episode ini bermanfaat ya. Yang paling penting dipraktekkan gitu ya. Kalau pusing bisa konsultasi, siap membantu ya, Dok ya. Nah, pasti nanti ada pencerahan nih, oke? Kalau jika tidak ada yang mungkin mau disampaikan, Dok, ya saya tutup ya, Dok ya. Terima kasih sahabat podcast informasi untuk Infus RSUD Tugurejo. Sampai jumpa di kesempatan episode pada kesempatan yang lain. Saya Dr. Niata sebagai moderator dan Dr. Rizky sebagai narasumber undur diri. Semoga terus sehat, terus bersemangat, dan terus memberikan dampak positif bagi masyarakat di Indonesia. Ya, salam sehat, selamat pagi.